Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Tuhan, hari ini kami akan belajar, sertailah dan dampingilah kami, semoga kami dapat belajar dengan baik, dan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Guru dan Bapak Guru dapat kami pahami. Dan semoga kami dapat mengerjakan soal-soal dan tugas-tugas dengan baik dan benar. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita masih belajar di tema 5, ekosistem, dan subtema 3, keseimbangan ekosistem. KD yang akan kita pelajari yaitu KD 3.5, menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Indikatornya, membuat rantai makanan melalui jaring-jaring makanan. Yang kedua, menjelaskan faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Tujuannya, melalui penjelasan guru, siswa dapat membuat rantai makanan melalui jaring-jaring makanan. 2. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan 3 faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antar sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen. Produsen melepaskan energi pada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi, energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Di dalam sebuah ekosistem, terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Konsumen dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Hubungan beberapa konsumen dan produsen di dalam suatu ekosistem tersebut dapat kita sebut sebagai jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan, dimungkinkan terjadi persaingan antara makhluk hidup baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Nah, ini contoh dari jaring-jaring makanan. Nah, apakah rantai makanannya terdiri dari mana saja? Nah, ini. Di sini adalah produsennya, yaitu tanaman padi. Nah, ini adalah konsumennya. Mereka akan saling memakan dan akan membentuk rantai makanan dari beberapa. Nah, ini adalah rantai makanannya. Dalam gambar di atas, terdapat beberapa rantai makanan yang dapat terbentuk antara lain. Nah, ini ada berbagai rantai makanan yang terbentuk dari jaring-jaring makanan. Yang pertama padi. Nah, ini padi dimakan ulat. Nah, ulat
dimakan burung. Burung dimakan ular, ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen yang paling tinggi atau tingkat tinggi karena dia akan mati sendiri dan akan langsung diuraikan oleh pengurai. Nah, selain itu, padi dimakan oleh ulat dan ulat dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular, ular kembali lagi dimakan oleh elang. Nah, itu kita sudah mendapatkan 2 rantai makanan. Yang ketiga, padi. Padi juga merupakan makanan dari belalang. Belalang juga makanan dari tikus. Nah, tikus itu makanan ular. Ular makanan dari elang. Nah, itu sudah terbentuk 3. Nah, padi ini dimakan juga atau makanan dari tikus. Tikus dimakan oleh burung hantu. Nah, burung hantu ini juga makanannya ular. Ular makanan dari burung elang. Nah, selanjutnya yang ke-5. Nah, padi makanannya tikus. Tikus juga makanannya elang. Nah, ini adalah contoh rantai makanan yang terbentuk dari jaring-jaring makanan. Nah, ada satu lagi. Nah, ini ada bunga sepatu, sawi, tikus, belalang, katak, ulat, burung pipit, dan elang. Nah, rantai makanannya yang terbentuk apa saja ya? Ini dia. Bunga sepatu, makanan ulat. Nah, ulat juga makanan burung pipit. Burung pipit juga merupakan makanan dari burung elang. Nah, sawi ini di sini produsennya berarti ada 2, yaitu sawi dan bunga sepatu. Meskipun bunga sepatu hanya merupakan makanan dari ulat, tetapi itu juga merupakan produsen. Sawi dimakan oleh sawi dimakan oleh ulat dulu, ulat dimakan burung pipit dimakan oleh burung elang. Nah, sawi merupakan makanan dari belalang juga, dan belalang juga makanan dari katak dan juga burung pipit, dan kembali lagi ke dimakan oleh burung elang. Nah, sawi dimakan oleh tikus dimakan oleh burung elang. Nah, di sini yang menjadi konsumen tingkat tinggi yaitu elang. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresapkan ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, popularitas, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu,
Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang gurun. Berdasarkan habitatnya, ekosistem dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ekosistem air akuatik dan ekosistem darat terestrial. Jenis ekosistem air adalah ekosistem air tawar dan ekosistem laut. Ekosistem air tawar meliputi danau, sungai, dan kolam yang cukup mendapat sinar matahari. Tumbuhan yang hidup pada ekosistem tersebut pada umumnya berupa ganggang, teratai, eceng gondok, dan lumut. Hewan yang hidup berupa ikan air tawar, misalnya gurami, mujair, dan lele. Faktor-faktor yang mengaruhi keseimbangan ekosistem. Salah satunya yaitu menebang pohon secara liar dapat menghilangkan habitat beberapa jenis hewan, seperti kadal dan burung. Jika jumlah populasinya semakin menurun, keseimbangan jaring-jaring makanan akan terganggu. Kedua, berburu hewan secara liar dan tanpa izin dapat menurunkan jumlah populasi beberapa hewan secara langsung. Padahal, hewan-hewan tersebut berperan sebagai konsumen yang menjaga keseimbangan jaring-jaring makanan. Ketiga, pemakaian pupuk kimia secara berlebihan dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Zat kimia tanaman yang berperan sebagai produsen. Akibatnya, konsumen yang memakannya dapat mengalami keracunan karena zat kimia berpindah ke dalam tubuh. Kesimpulan, hubungan beberapa konsumen dan produsen di dalam suatu ekosistem tersebut dapat kita sebut sebagai jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan dapat terdiri atas beberapa rantai makanan. Ekosistem memiliki komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan sebuah makhluk hidup yang terdapat dalam ekosistem. Komponen abiotik di dalam ekosistem misalnya tanah, air, udara, dan sinar matahari. Berdasarkan habitatnya, ekosistem dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ekosistem air akuatik dan ekosistem darat terestrial. Jenis ekosistem air adalah ekosistem air tawar dan ekosistem laut. Ekosistem air tawar meliputi danau, sungai, dan kolam yang cukup mendapat sinar matahari. Tumbuhan yang hidup pada ekosistem tersebut pada umumnya berupa ganggang, teratai, eceng gondok, dan lumut. Hewan yang hidup berupa ikan air tawar misalnya gurami, mujair, dan lele. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. A. Menebang pohon secara liar. B. Berburu hewan secara liar. C. Pemakaian pupuk kimia secara berlebihan. Nah, ini tugasnya. Di sini ada jaring-jaring makanan. Silakan anak-anak buat 5 rantai makanan berdasarkan jaring-jaring makanan di atas. 5 ya. Nah, selanjutnya sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Dan yang ketiga, berdasarkan habitatnya, ekosistem dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu titik-titik dan titik-titik. Baik anak-anak, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Tuhan, hari ini kami sudah belajar. Semoga apa yang kami terima dapat kami mengerti dan dapat kami terapkan. Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu. Sekarang kami akan mengerjakan tugas. Dampingilah dan sertailah kami. Semoga kami dapat mengerjakan tugas dengan baik dan mendapat nilai yang baik. Amin. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengarahan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudera, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak,
Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Tuhan memberkati. Bye-bye.